Hai Sobat Sincar dimanapun kamu berada, kembali lagi di Singkat Cerita, cerita singkat, informasinya tepat. Bersama Dimas di sini yang setia menemani kamu ya di setiap bulan dan setiap episodenya. Dimas kali ini akan membawakan beberapa rekomendasi film-film yang seru, akan kita bahas, akan kita kupas ya secara mendalam. Tapi 4 rekomendasi film ini beda dari genre-genre sebelumnya. Kita akan bahas 4 rekomendasi film komedi. Pastinya kalau misalnya kita bicara tentang komedi ya Sobat Sincer, ini pasti ngebuat rahang kita nih ya. Rahang kita akan lebih capek lagi ya. Apalagi kalau misalnya kamu full nonton film ini sampai habis. Ada apa sih di 4 rekomendasi film yang akan Dimas bagikan ke kamu Sobat Sincer? Di episode kali ini kita akan cari tahu ya. Jadi 4 rekomendasi film ini udah dikreasiin sama tim Sobat Sincer ya. Tim Sincer, dan kita akan mulai dari film yang pertama. Langsung aja kita putar yuk trailernya. Ada apa nih? Bapak nikah lagi. Hah? Udah gila lu ya? Hah? Pak, ibu kita Seru banget kan Sobat Sincer? itu semua proses. Nanti dia juga bakal jadi ibu-ibu. Gue yakin si Feni itu cuma pengen harta bapak. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa enggak. Sekarang kita udah tahu kalau lu punya niat jahat sama bapak. Mas Dias, kasih aku kesempatan 1 kali lagi ya. Kalian juga kadang-kadang Ternyata ya, GJLS, ibuku, ibu-ibu, Sobat Sincer. Jadi rekomendasi yang pertama ada film dari Monty Tiwa. GJLS, ibuku, ibu-ibu. Dari judulnya aja ini absurd banget ya. Kocak tapi ngeselin juga iya, penasaran juga iya gitu. Jadi Sobat Sincer semua, alur ceritanya atau sinopsisnya ini bercerita tentang trio bersaudara ya. Trio bersaudara ini ada Rigen, ada Ananta Rispo, sama ada Hifzi Koir nih ya. Mereka itu pusing sama masalahnya masing-masing nih karena mereka terlilit masalah. Akhirnya mereka harus cari cara gimana caranya mereka menyelesaikan masalahnya dengan menjual kos punya bapaknya sendiri. Tapi di samping itu ya, ceritanya dibuat lebih dramatis, dibuat lebih ringan, humornya luar biasa ya. Karena GJLS ini kan berangkat dari tongkrongan GJLS juga ya di trio ini. Dan akhirnya masalahnya itu muncul ketika bapaknya ternyata mau menikah lagi nih ya dengan seorang SPG cantik yang bernama Feni. Secantik apa sih? Ya, Nadia Arina itu memang secantik itu ya Sobat Sincer ya. Tapi kalau misalnya kita review lagi ya dari trailernya aja, ini udah seseru itu, udah ringan banget ya. Satu hal yang sangat kita apresiasi adalah dari ceritanya. Kita pikir kalau misalnya nonton film ini tuh, ini film dari judulnya aja GJLS itu gak jelas. Tapi ternyata dari awal sampai akhir kita nonton itu ada pesan moralnya, humornya tinggi sekali, humor tongkrongan-tongkrongan. Dan ada satu ciri khas nih dari film GJLS ya Sobat Sincer semuanya. Film ini itu satu-satunya film komedi yang masukin bloopers di dalamnya. Jadi makanya lebih fresh, lebih ringan, dan asik banget buat ditonton. Jadi ketika satu scene udah selesai, bloopersnya muncul, kita semua ketawa sampai perutku bluk-bluk-bluk gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita review lagi nih ya, dari sinematografinya ini cakep banget. Ini adalah salah satu yang Dimas suka karena hooknya itu mainin slow-mo ya. Dimas suka banget ya kalau ada hook yang dramatis gitu. Tapi dramatisnya tuh lucu banget ya Sobat Sincer. Pastinya Ananta Rispo di sini sebagai salah satu karakter utama dari 3 bersaudara sangat memberikan kita apa ya, sense of humor yang outstanding gitu, out of expectable gitu. Sangat nggak expect kalau Ananta Rispo tuh ternyata ngomongnya ceplas-ceplos kayak nggak lagi main film. Gitu ya. Jadi GJLS ibuku ibu-ibu ini tayang tahun 2025 kemarin ya Sobat Sincer. Yang pasti
banyak sekali review-review ringan, review-review yang bagus juga terkait film ini. Meskipun di IDMB ini mereka cuma dikasih rating 6,5. But that's okay, semua kan punya preferensinya masing-masing. Tapi dari segi pewarnaannya, editingnya, itu luar biasa sih. Ini jadi standar film komedi yang kiranya bisa diadaptasi sama banyak film nanti di tahun 2026. Kalau misalnya punya ciri khas itu adalah satu keunggulan. Gitu Sobat Sincer. Kamu udah nonton belum? Kalau belum nonton kayaknya kamu harus nonton deh. Kamu harus nonton di platform official ya. Kalau boleh ajak Dimas kalian biar kita nanti ketawa-ketawa bareng. Karena Ananta Rispo dicampur sama Hibzi sama Regen itu klop sekali. Oke Sobat Sincer semuanya, kita akan lanjut nih rekomendasi film yang kedua. Ada apa sih? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin film komedi itu, aduh, Dimas mengurutkannya itu udah ada 100.000 sekian ya. Dan ternyata harus pilih 4 nih. Di rekomendasi yang kedua Dimas akan pilihin satu film yang jadi film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Ada apa? Ada apa? Penasaran? Kita langsung tonton aja trailernya. Woy, bekawan lo kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Mas ngumpet di rumah hantu. Jadi yang pertama ada agak lain yang pertama. Aku punya solusi, agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Agak lain memang ya. Pakai mini kompu aja. Pasti kamu udah nonton ya, Sobat Sincer. mau jumba? Pasar malamnya kita masuk TV ini, Bet. Untuk menyelidiki Pemainnya, nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada itu mengarah hanya ke satu orang. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Oke, ada film agak lain. Yang pertama yang tayang pada tahun 2024 Sobat Sincer. Jadi ya, agak lain ini pasti kalian tahu semua ya, aktornya itu dimainkan oleh kuartet chemistry yang pas banget sesuai dengan podcast yang mereka masing-masing. Ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, ada Benedion, sama ada Oki Rengga nih ya. Dari film agak lain yang pertama, settingnya kita semua tahu ya bahwa setting film ini ada di pasar malam. Ini luar biasa juga ya. Nggak ada yang kepikiran nge-build pasar malam dijadiin setting film. Apalagi film ini genrenya adalah film horor komedi Indonesia yang fresh banget, yang memang agak lain ya sesuai judul filmnya gitu. Jadi kuartet ini, kalau misalnya Dimas boleh cerita ya, dari sinopsisnya kuartet ini bikin satu peluang cuan lewat pasar malam di daerahnya dan akhirnya mereka tuh merencanakan mau meramaikan pasar malamnya dengan rumah hantu. Siapa tahu dengan bikin rumah hantu mereka bisa cuan gitu ya. Ternyata ada masalah nih Sobat Sincer. Secara nggak sengaja ya, ternyata ada satu pengunjung yang dibuat meninggal sama mereka. Akhirnya dari situ muncullah masalahnya, ya dramanya muncul dari situ sampai selesai. Tapi konfliknya ringan, tetap bisa kita terima dan pastinya fresh, memorable, ada punchline yang luar biasa, apalagi di scene kuartet ini ngebahas satu apa ya Dimas bilangnya ya, cara berdoa sesuai dengan keyakinan itu sangat out of expectable gitu ya. Terus juga settingnya, artis-artis pendukungnya juga banyak banget komika-komika terkenal di dalam sana yang ngebuat punchline-nya jadi makin masuk, chemistry juga makin oke dan memorable. Tapi selain agak lain yang pertama ya Sobat Sincer, wah pasti kamu juga nonton ya agak lain yang kedua yaitu Menyala Pantiku. Kalau misalnya kamu belum nonton, coba kita lihat dulu trailernya kali ya. Ini kesempatan terakhir kalian. Saya mau kali ini dilakukan Jadi dalam agak lain yang cara kedua tenang. ini muncul Lakukan tahun operasi 2025. Laksanakan. Settingnya beda dari yang pertama ya Sobat Sincer. Saya Ayu. Iya, kelihatan. Wih, mantap. Ini yang dua lagi nggak kau tanya namanya? Itu teman kamu siapa namanya? Orangnya ada loh bang ini. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu.
Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Gila kau ya, nggak mungkin lah aku nyamar jadi kakek-kakek. Saya mau kamu ajarin mereka cara makeup untuk jadi lansia. Ini bagus banget sih. Wah, Menyala pantiku. dari trailernya aja kita udah sebegitu ngakaknya ya, Sobat Sincer. Menyala Pantiku, ini adalah rekomendasi yang kedua ya dari film Agak Lain. Karena kalau misalnya kita bahas Agak Lain yang pertama, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak bahas yang kedua. Apalagi Agak Lain Menyala Pantiku, ini adalah film terlaris Indonesia sepanjang masa dengan 11 juta penonton. Apakah kamu salah satu yang menonton filmnya berkali-kali ya, Sobat Sincer semuanya? Jadi masih dibintangi sama tokoh yang sama ya, ada Benedion, ada Oki Rengga, ada Boris Bokir, ada Indra Jegel. Tapi settingnya berubah nih. Kalau yang Menyala Pantiku, itu mereka jadi anggota kepolisian ya. Yang mana mereka itu udah berada di ujung tanduk nih karirnya. Tapi mereka harus menyelamatkan karirnya dengan satu tugas terakhir yang diberikan sama komandannya. Dan akhirnya mereka harus menyamar menjadi seorang detektif ya. Pastinya dengan konsep yang lucu, ringan, dan apa ya, bikin kita terheran-heran menjadi seorang caregiver bersama oma-oma, opa-opa, Indra Jegel sama Benedion. Pas banget chemistry-nya, acting-nya gitu. Apalagi di combine itu sama baby Gita ya. Gita baby, ini luar biasa. Banyak banget punchline yang sampai sekarang masih kita inget ya. Apalagi yang itu luar biasa ya. Lalu cerita ini ringan, caregivernya sangat relate dengan apa yang kita biasa lihat ya di mana-mana gitu. Dan pastinya dua supporting aktornya juga ya, di antara Boris Bokir sama Oki Rengga. Ini yang paling gongnya. Sobat Sincer, kalau misalnya satu ciri khas yang Dimas bisa kasih ke kamu Sobat Sincer, kalau dengar kata Agak Lain 2 adalah lagunya Lyodra. Tuhan, maafkan diri ini. Pasti di bayangan kamu udah lain banget, iya kan? Dimas nggak akan spoiler, kamu wajib nonton filmnya. Karena selain ceritanya humornya bagus, ringan, dramanya dapat, value atau pesan moralnya juga dapat banget ya. Ceritanya juga nggak expect gitu. Tapi yang pasti, kamu pasti akan terhibur. Dan rahang kamu akan capek. Kalau misalnya di-compare ya, Agak Lain 1 sama Agak Lain 2, secara pribadi, Agak Lain 1 itu memorable. Karena sangat agak lain. Tapi Agak Lain kedua yang Menyala Pantiku ini jauh lebih lucu gitu ya. Jadi pantas banget ya. Ini cocok banget untuk jadi film rekomendasi kamu. Nonton pas libur boleh, nonton pas waktu luang boleh, nonton pas kapanpun juga boleh. Pokoknya ringan, humornya fresh dan lucu banget ya, Sobat Sincer semuanya. Kalau misalnya kamu penasaran Dimas mau kasih rekomendasi film apa lagi? Tunggu aja, jangan kemana-mana ya. Tetap di Sincer, singkat cerita, cerita singkat, informasinya tepat. Kembali lagi bersama Dimas di Singkat Cerita, cerita singkat, informasinya tepat. Oke, next ya Sobat Sincer. Kalau misalnya tadi Dimas sudah memberikan 2 rekomendasi judul film komedi yang wajib banget kamu tonton, Dimas punya 2 lagi nih. Penasaran gak sih ada apa? Ini pasti kamu juga tahu ya. Tapi sebelum itu kita tonton dulu trailernya berikut ini. Kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Aku jadi kandidat buat dipromot ke regional office. Pasti kamu tahu kan Sobat Sincer. Erwin Surya, brand director Southeast Asia. Untung kamu miskin ya, Kok. Tuh kan, sayanya gendut. Untung saya lihat. Mau kan? Pagi Dek Tini. Mas Kunchara. Manggilnya jangan Mas Kuncoro.
cukup. Kuns. Gondrong, cocoknya tuh dipanggilnya Coro. Kecoa dong. Kalau mati kebalik. Gimana itu? lagi dong. Kamu lebih berhak dong. Ah, ini dia. Betul, dia keren. Ini yang jadi favorit Dimas ya, Sobat Sincer. Kamu ke sana ke warungnya Pak Mamat, beli double tip ya. Sama apa lagi? Katanya bos. Hah? Katanya. Apaan? Pisau imut-imut. Mama Hafuk. Nora. Lu Hafuk bukan? Mau kemana? Ganti nama lu ya? Oke, ada cek toko sebelah Sobat Sincer semuanya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ya nonton film yang humornya itu nggak habis-habis dari awal sampai akhir, cek toko sebelah yang pertama nih ya. Itu adalah salah satu rekomendasi yang kita berikan untuk kamu. Jadi film ini tuh lahir tahun 2016 ya. Cukup lama, 10 tahun yang lalu, tapi masih fresh banget kalau misalnya kamu tonton di 2026 ini. Ada siapa sih? Pastinya ada Ernest, ada Cukinwa, ada Dion Wiyoko, sama Adinia Wirasti. Yang ceritanya tuh Erwin, ya si Ernest Prakasa ini punya karir yang luar biasa bagus ya. Dia harus dimutasi nih ke luar negeri, tapi ternyata bapaknya kok Afuk nih ya, yang jadi ikon dari film Cek Toko Sebelah ini, itu ternyata harus punya legacy karena kok Afuk ini ternyata sakit dan ternyata Erwin lah yang diminta untuk mengelola toko Jaya Barunya ini. Ini lucu banget ya Sobat Sincer semuanya, karena semua adegan-adegan di toko Jaya Baru itu semuanya ikonik ya. Para karyawan tokonya itu semuanya lucu, komika-komika luar biasa. Dan salah satu ya karakter favorit Dimas adalah Kuncoro sama Wario nih, yang mas-mas Jawa dua-duanya. Ini yang satu tuh Jawa banget gitu, yang satu tuh agak kemayu, tapi itulah humornya ya Sobat Sincer semuanya. Ini salah satu rekomendasi ya, rekomendasi yang bisa kamu tonton fresh di weekend gitu. Kalau misalnya kamu penat sekali dengan kehatikan kamu dalam bekerja, cek toko sebelah yang pertama ini wajib banget kamu tonton gitu ya. Ceritanya ringan, sinematografinya juga bagus gitu, pengambilan gambarnya cantik ya, warnanya juga cerah pastinya, dengan humor-humor punchline yang gak ada berhentinya. Tapi kalau misalnya kamu mau agak lebih drama lagi, kita lihat nih rekomendasi yang sama dari Cek Toko Sebelah yang kedua. Penasaran? Kita tonton dulu yuk trailernya. Ngapain kamu? Sabar, saya bukan orang jahat. Bohong. Bener. Tuh, saya bawa laptop. Mana ada orang jahat bawa laptop? Ada? Bener. Main laptop? Iya juga. Enggak punyaan. Saya Masih dengan tokoh atau karakter yang sama ya Sobat Sincer. Tapi kan adonan nggak bisa diajak ngobrol. Tapi kan nanti bisa dimakan. Pastinya lebih humanis, lebih Tambak udangnya. dapat drama keluarganya ya. bohong? Papa mendidik kamu ya jadi orang jujur. Keluarga Ada kita apa nih ya dan keluarga dengan Ko Erwin Afuk di itu beda. Cek Toko Sebelah yang kedua. Belum siap untuk nambah satu manusia lagi Ada ke artis dunia ini. favoritku juga, Laura Basuki. Omnya lucu deh. Aku boleh foto gak? Boleh? Itu memang passion. Dapur gue. Emang ya, Renov ini mah. ini salah satu pemanis dalam film Cek Toko Sebelah yang kedua. Jadi ada Cek Toko Sebelah yang kedua, Sobat Sincer. Ini bisa kamu tonton juga ya. Kalau misalnya kamu mau yang lebih dramanya dapet gitu, cerita tentang hubungan keluarga itu lebih dapet, Cek Toko Sebelah yang kedua ini adalah rekomendasi yang pas sekali untuk kamu. Ceritanya Erwin ini udah harus meningkatkan karirnya ya, tapi juga harus menikah nih. Ini ceritanya lebih ke keluarga ya. Kalau misalnya Cek Toko Sebelah yang pertama itu kan lebih ke tokonya nih, Ko Afuk, Erwin dan teman-teman karyawannya. Tapi di Cek Toko Sebelah yang kedua, without spoiler ya, ini ceritanya lebih ke hubungan keluarga antara Ko Afuk dan Erwin, Erwin dengan pacarnya yang harus dia nikahi, Erwin dengan Johan kakaknya, Johan dengan teman-temannya, semuanya itu berkesinambungan nih Sobat Sincer semuanya. Dan punchline-nya juga fresh juga, tapi ini lebih apa ya, lebih ada haru-harunya sedikit. Kalau misalnya Cek Toko Sebelah yang pertama kan ini lebih bikin kita ketawa lepas, tapi kalau yang kedua lebih drama, lebih haru. Jadi terserah nih, Dimas memberikan keleluasan untuk kamu, pilihannya mau yang kocak sampai perut kamu bunyi-bunyi ya, bergerak-bergerak, atau kamu mau yang ngambil value keluarga gitu. Semuanya dapat di Cek Toko Sebelah pertama dan Cek Toko Sebelah yang kedua.
Jadi Cek Toko Sebelah yang pertama juga udah dapat Piala Citra sebagai skenario film terbaik gitu. Ernestnya juga luar biasa mendevelop film ini bersama karakter-karakter yang banyak banget itu, akhirnya nyambung, nyampe dan gak ada yang miss gitu. Cuma kalau misalnya boleh memberikan rekomendasi ya, kalau misalnya mau ketawa lepas pasti pilih yang Cek Toko Sebelah pertama gitu. Atau kalau misalnya kamu bingung, Cek Toko Sebelah pertama, ada juga seriesnya di tengah-tengah, baru Cek Toko Sebelah yang kedua. Terserah kamu pilih yang mana, yang pasti ini wajib banget masuk watchlist kamu. Oke Sobat Sincer, kita langsung masuk nih ke rekomendasi film yang terakhir, yang keempat. Ada apa ya? Waduh penasaran banget kan, kita langsung cek aja trailernya berikut ini. Mau gaji berapa? Samain aja sama bapak. Kasbon 300 juta, dipakai otaknya seetik. Kau apaan lagi Ju? Bakal bayar utang 300 juta sebulan. Oke, ada Anya Geraldine, ada Dimas Danang, the one and only ya, Vino G. Bastian. Wah, I have to wait for the good sign. Inggrisan lagi. I think. Amin. Siapa bohong, Mama? Oke. Kalian terus bohongin Mama atuh. Mama. Waduh. Kemana duitnya, Tan? Aku nggak tahu, guys. Kan ini semua tuh gara-gara lo. Yang bisa lo lakuin konfliknya luar biasa cuma bikin ya. keluarga ini miskin. Kita nyeri, guys. Uang. Bukan coret segalanya ya. Ternyata uang segalanya. 50M saya tes. Ini salah satu rekomendasi film yang mas banget sih untuk kamu. Sobat Sincer semua. Iris. Kok ini juga pincang sama si Mami? Kita yang Manyun. Waduh, kalau segitu kita nggak ada modalnya. Adanya berapa? Ya palingan juga kira-kira nggak ada. Nggak ada. Oke, ada film Gampang Cuan. Sobat Sincer semuanya, ini adalah film terakhir yang Dimas rekomendasikan ke kamu ya. Selain karena film ini memang wajib banget kamu tonton ya, karena lucu, dia ada satu ciri khasnya. Tapi sebelum itu Dimas kenalin dulu nih. Castnya ada Vino G. Bastian, ada Anya Geraldine, ada Alzi Markers, sama Meriam Bellina ya. Tante Meriam Bellina ini memang wah sangat menyala Tante Meriam Bellina ya, ditambah perannya Vino G. Bastian sama Anya Geraldine di sini klop banget sebagai kakak adik ya. Jadi ceritanya adalah tentang 3 bersaudara asal Sukabumi yang mendadak pusing 7 keliling ya, yang harus membayar hutang bapaknya sebesar 300 juta dalam 3 bulan. Kalau kamu jadi Vino G. Bastian sama Anya Geraldine, kamu ngapain ya Sobat Sincer? Pasti pusing kan? Akhirnya mereka mencoba peluang cari kerja di mana-mana. Akhirnya mereka juga harus berpura-pura menjadi seorang investor terkenal di ibu kota gitu. Ceritanya sebenarnya dekat nih ya, karena ini cerita adaptasi yang bagus banget. Dan pastinya film ini cocok banget untuk kamu, karena ini satu-satunya ya film genre komedi yang masukin financial konsep di dalam cerita filmnya. Jadi Sobat Sincer, kamu akan tahu nih ya, selama film ini tayang, kamu akan langsung dapat knowledge apa itu obligasi, apa itu saham, apa itu emas, apa itu reksadana ya, tabungan-tabungan yang berkaitan sama konsep financial systemnya orang-orang itu dibahas dalam 2 menit dengan konsep yang ringan yang bikin kita semua paham. Oh ternyata obligasi itu, oh saham itu, reksadana itu. Memang keren banget ya, Vino G. Bastian ya. Dimas juga salut banget. Editingnya clear banget. Dimas suka banget warna dari tone film ini tuh menyala ya, saturasinya tuh luar biasa, cerah gitu ya. Humornya langsung keluar berdasarkan konsep atau tema filmnya sendiri ya. Terus juga dibalut dengan konsep Sesundaan ya, karena ini kan cerita tokohnya tuh asal Sukabumi ya. Jadi punchline dari Sunda itu keluar semua di sini gitu ya. Ini luar biasa banget, pokoknya kamu nggak akan nyesel Dimas kasih rekomendasi film Gampang Cuan untuk jadi watchlist kamu di weekend ini ya Sobat Sincer semuanya. Dan keempat rekomendasi film tadi sudah Dimas kasih ke kamu ya. Tadi yang pertama ada Gak Jelas Ibuku Ibu-Ibu, yang kedua ada Agak Lain pertama dan Agak Lain yang kedua dengan ciri khasnya masing-masing tuh ya, di horror komedi atau di drama gitu ya.
di Menyala Pantiku. Lalu yang ketiga ada cek toko sebelah yang pertama ya, dan juga cek toko sebelah yang kedua. Mana pilihan kamu untuk kamu masukin watchlist yang paling atas? Lalu yang terakhir ada Gampang Cuan yang ringan banget nih. Selain kamu tertawa, kamu juga dapat knowledge yang bagus dari film Gampang Cuan ini. Jadi buat kamu yang bingung mau nonton apa di akhir pekan ini, bingung, aduh aku bosen dengan film-film yang itu-itu aja. 4 rekomendasi tadi wajib kamu tonton Sobat Sincar semua. Dan pastinya nanti di minggu depan Dimas juga akan berikan rekomendasi film yang bagus yang bisa kamu masukin watchlist dengan konsep atau genre yang berbeda pastinya ya. Genre yang mungkin nanti kita akan bahas drama romantis atau film action ya, atau animasi yang paling bagus yang bisa kamu tonton. Kita akan bahas nanti di next episode. Oke Sobat Sincar dimanapun kamu berada, itulah 4 rekomendasi film yang Dimas bisa berikan ke kamu ya, untuk dimasukin ke dalam watchlist kamu di weekend ini. Siapa tahu ya kan, kamu ingin terbahak-bahak, kamu ingin refreshing dari segala penat kerjaan kamu, karena seminggu udah kerja ya, kamu harus refreshing, harus healing, salah satunya dengan nonton film komedi ya. Kalau misalnya boleh, ajak Dimas nonton bareng, pasti kamu lebih ngakak, lebih lucu, lebih asik lagi. Dan kamu tetap bisa menyaksikan Sincar ya di platform streamingnya TVRI, dan 4 rekomendasi film dan film-film yang kita rekomendasiin bisa kamu tonton dan wajib kamu tonton di platform film official ya. Jangan yang kaleng-kaleng. Oke, Dimas saya pamit ya dari Sincar hari ini. Di episode kali ini kita akan ketemu lagi di next episode minggu depan ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu mencari rekomendasi film yang rekomendasinya asik ya, ceritanya seru dan informasinya tepat, saksikan Sincar terus. Jadi ketemu lagi ya sama Dimas minggu depan. Dimas saya pamit, bye-bye, ciao.